agar pria tampan tersebut tidak akan lihat wajahnya. Ia menggunakan helm saat datang. Dia adalah gadis yang sangat cantik di sekolahnya. Namun setelah menghapus semua make up-nya, ia menjadi sangat jelek. Untuk belajar makeup, Ju Kyung harus menonton banyak video dari para beauty vlogger. Dan hasilnya pada saat itu, ia justru menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Apa kamu mau menakuti orang-orang? Bahkan ibunya sangat takut saat melihatnya. Menurutmu kenapa Ju Kyung melakukan hal tersebut? Alasannya adalah karena dia sangat jelek. Ju Kyung sering dibully oleh teman-temannya. Hei, pangsit, iya, kamu, tidak ada yang menyukaimu di kelas kita. Cepat, pergi belikan untuk kami, dibully. Sepanjang hari, ia harus melakukan apapun yang disuruh oleh semua orang. Hidupnya sangatlah berat, bahkan pegawai kantin menolak pernyataan cintanya dan justru ikut membulinya. Apabila kamu ada waktu luang, coba lihat dirimu di cermin. Setelah cintanya ditolak, videonya diupload ke sosial media dan disebarkan. Ju Kyung sungguh tidak mengerti. Karena wajah yang buruk rupa, sangat sulit untuk bertahan hidup di sini. Pada akhirnya Ju Kyung mencoba untuk bunuh diri. Banyak orang di luar sana, saya bukan apa-apa. Saat ia bersiap untuk bunuh diri, seorang lelaki tampan menariknya. Tetapi kejadian itu terjadi dengan sangat cepat, hingga kacamatanya terlempar jauh. Maka dari itu Ju Kyung tidak dapat melihat wajah pria tersebut dengan jelas. Saat Ju Kyung ingin menyatakan bahwa ia tidak tahan hidup di tempat itu lagi, ia mendapat berita baik bahwa keluarganya akan pindah rumah. Untuk itu ia dapat pindah ke sekolah lain. Ju Kyung sangat gembira. Hal itu berarti ia dapat memulai hidup yang baru. Tiba-tiba sang ratu muncul di sekolah. Kecantikannya menarik hati semua siswa maupun siswi yang ada di sekolah tersebut. Ini adalah hasil dari kegigihan Ju Kyung berlatih makeup selama ini. Dengan menggunakan foundation dan eyeshadow, Ju Kyung menjadi siswi paling cantik di sekolah barunya tersebut. Tidak ada yang membulinya semenjak ia menggunakan penampilan barunya. Bahkan teman-teman sekelasnya mengajaknya mengobrol secara intens. Ju Kyung bergabung dalam grup siswi-siswi tercantik di sekolah. Ia pergi bersama dan bahkan berfoto bersama mereka. Ternyata semua berjalan lebih menyenangkan dari bayangannya. Makeup membawanya ke kehidupan yang benar-benar baru. Keberadaannya juga menimbulkan persaingan di antara dua orang siswa tampan di sekolah. Suho, seorang siswa yang cerdas dan tampan. Ia sangat menjaga jarak dan menolak semua perhatian dari wanita. Pada hari pertama masuk sekolah, Ju Kyung menabrak Suho, bahkan bedak Ju Kyung sebagian menempel di jaket Suho. Ju Kyung tidak dapat membayangkan akibatnya. Siswa tampan yang satu lagi bernama Seo Jon, yang merupakan anak nakal di sekolahnya. Saat sedang ugal-ugalan mengendarai motor balapnya di jalan, Seo Jon bertemu dengan Ju Kyung. Saat Ju Kyung hendak meninggalkan Seo Jun, tak sengaja Ju Kyung membawa helm Seo Jun di tangannya. Adegan berpindah pada Ju Kyung yang pergi ke toko buku tanpa menggunakan make up-nya seperti biasa. Namnu Suho juga ternyata ada di sana. Mereka memperebutkan sebuah komik dan tanpa sengaja Ju Kyung terjatuh dan menimpa lengan Suho. Suho seketika mengenali Ju Kyung sebagai gadis yang waktu itu ia selamatkan saat hendak bunuh diri. Namun karena saat itu kacamata Ju Kyung terlepas, ia tidak dapat dengan jelas melihat wajah Suho. Namun Ju Kyung punya ketakutan lain, ia takut Suho dapat mengenalinya di sekolah. Suho merasa aneh saat Ju Kyung bahkan tidak mengenalinya padahal insiden penyelamatan tersebut baru terjadi beberapa hari lalu. Ju Kyung merasa terancam, lalu ia mencoba membujuk Suho. Bagaimana bisa Suho mengenali Ju Kyung dengan dan tanpa makeup? Tidak, ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Ju Kyung membujuk Suho dengan komik series yang mereka perebutkan. Ia berjanji akan memberikan komik tersebut kepada Suho asalkan Suho bersedia menjaga rahasianya. Namun Suho salah paham mengira bahwa Ju Kyung sedang berusaha merahasiakan percobaan bunuh dirinya beberapa hari lalu. Namun Suho menyetujuinya dengan cepat karena tergoda dengan komik tawaran Ju Kyung. Pagi itu Ju Kyung hendak memenuhi janjinya kepada Suho untuk memberikan komik. Ju Kyung meletakkan jas Suho yang telah ia cuci dan juga komiknya di dalam sebuah kantong tas. Juga bersama dengan sebuah catatan. Namun saat ia menghampiri Suho, Suho sangat menjaga jarak dengannya. Suho bahkan sangat membenci aksinya. Menurut Suho wanita ini hanya berusaha menarik hati Suho dengan kecantikan wajahnya. Ju Kyung lalu menyadari sesuatu bahwa Suho sebenarnya tidak mengenalnya saat tanpa makeup. Ju Kyung tidak mau menambah masalah. Ia cepat-cepat mengambil kembali kantong tas yang ia berikan pada Suho sebelumnya. Ini adalah pembalik wanita. Namun Ju Kyung merasa agak ragu. Apakah Suho mengetahui yang sebenarnya atau tidak? Ju Kyung berlari mengejar bus.
Namun tidak perlu khawatir karena semua laki-laki di dalam bus memaksa Pak Supir untuk menunggu Ju Kyung. Semua orang terperanjat saat Ju Kyung masuk ke dalam bus. Ju Kyung tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Justru sebaliknya, di masa lalu ia malah dihimpit oleh orang-orang. Hanya dengan memoles sedikit makeup dengan cara yang benar, wajahnya yang jelek kini berubah bagaikan seorang ratu. Namun Ju Kyung masih terpikirkan apakah sebenarnya Suho mengetahui rahasianya atau tidak. Kebetulan pada saat yang sama tiba-tiba ada panggilan telepon masuk. Bagaimana kau bisa mengetahui nomor ponselku? Aku bertanya pada seseorang. Kamu berhutang sesuatu kepadaku, ingat kan? Bahwa itu sekarang juga. Ju Kyung bingung apakah Suho meminta jas atau komiknya. Hal ini membuat Ju Kyung gila. Untuk membuat semua berjalan baik-baik saja, Ju Kyung bermaksud mendandani setengah wajahnya, namun sepertinya itu ide yang buruk. Akhirnya untuk menghindari masalah, Ju Kyung datang dengan menggunakan helm untuk menemui Suho. Saat Suho menanyakan komiknya, Ju Kyung merasa sedikit lega. Sebenarnya kini Suho sudah mengetahui penampilan Ju Kyung yang sebenarnya. Suho sudah terlanjur membaca catatan tentang rahasia makeup Ju Kyung. Dan untuk memastikan rahasia tersebut, Suho menanyakan nomor telepon siswi paling cantik dari teman sekelas mereka. Nomor Ju Kyung lah yang diberikan. Begitulah sulitnya menjadi siswi paling cantik di sekolah. Rahasianya bisa saja terbongkar kapanpun. Adegan berpindah pada dua sejoli yang sedang merayakan 100 hari pacaran mereka. Saat hendak dilempari kue oleh salah satu teman, kue tersebut justru malah mengenai Ju Kyung dan ia bingung harus berbuat apa. Apabila ia membersihkan wajahnya maka rahasianya akan diketahui seketika itu juga. Ju Kyung dengan cepat mengambil kotak makeupnya dan berlari ke toilet. Namun ternyata di sana terlalu banyak orang, bahkan di toilet pria sekalipun. Apabila orang-orang melihat wajah aslinya dan mengetahui bahwa kecantikannya hanya karena makeup yang ia gunakan, apakah kau malu? Kamu jelek sekali. Ju Kyung tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Saat Ju Kyung benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi, Suho muncul. Apabila rahasia Ju Kyung terkuak, apakah ia akan bisa tetap tenang seperti sebelumnya? Orang-orang mengatakan bahwa kecantikan itu merupakan sebuah bakat. Wanita yang cantik akan selalu diuntungkan. Bagaimanapun, apakah hanya mereka yang berpenampilan cantik yang akan dicintai oleh orang-orang?